Emisi karbon jadi musuh bersama. Musuh siapa? Ya terus kenapa kalau mau ada netralitas karbon? Dan itu kan masih lama banget, 2060. Apa coba kaitannya sama hubungan gue? Emang sih jarak rumah kita jauh. Ya kurang lebih 60 kilo lah. Kerasa juga sebenarnya kalau berat di ongkos. Tapi emang semua orang se-aware itu ya buat ngitungin emisi? Jadi penasaran, orang-orang tuh paham gak ya soal emisi karbon? Atau guenya aja kali yang kurang update? Mbak, aku mau nanya dong. Mbak tahu soal emisi karbon gak sih? Yang ada hubungannya sama mobil listrik. Katanya begitu. Terus sama netral karbon tuh tahun 2060 di Indonesia. Mbak pernah denger? Aku baru denger sih dari kamu barusan. Pernah denger sih Mbak, tapi itu kayaknya tentang pemanasan global gitu kan? Kalau soal Indonesia netral karbon 2060, pernah denger gak tuh? Kayaknya baru dengar dari Mbaknya deh. Iya, masa kok diputusin gara-gara emisi karbon, Mbak? Kan gak masuk akal, nggak tahu apa-apa. Kasian. Di dalam sih ada infonya. Aku mau ke dalam nih. Tapi di dalam sini katanya ada infonya. Wah, saya juga dapat info kayak gitu, Oh Mas. iya. Oh, ya udah deh, kamu dalam aja kali Ke ya. dalam ya. Ya udah, Yuk. yaudah. Biar rasa penasaran gue bisa terjawab, gue mau cari tahu jawabannya di Pusat Pembelajaran Elektrifikasi XEV Center. Bangunan seluas 558 meter persegi ini lokasinya ada di Karawang Barat, yang tujuannya untuk memfasilitasi pengembangan SDM dalam berbagai bidang, kayak elektrifikasi, energi hijau, dan mobilitas. Bentuk arsitektur XEV Center berpola triangle shape yang terinspirasi dari kolaborasi triple helix antara pemerintah Indonesia, akademisi, dan industri. Serunya lagi, XEV Center ini selain bisa diakses sama akademisi dan pemerintah, juga terbuka untuk masyarakat umum. Ada 4 zona di XEV Center. Zona 1 inisiatif lingkungan, Zona 2 teknologi, Zona 3 ekosistem hijau, dan Zona 4 masyarakat berkelanjutan. Untuk tahu soal target nasional dalam mencapai netralitas karbon, informasinya ada di Zona 1. Di Zona 1 ini dijelasin soal kondisi pemanasan global, dan penting banget buat kita bareng-bareng ngedukung target pengurangan emisi. Jadi itu alasan kenapa karbon adalah musuh bersama. Karbon netral itu sebenarnya salah satu konsep untuk menyeimbangkan antara karbon yang diproduksi atau yang dikeluarkan dengan karbon yang kita serap atau dihilangkan. Indonesia itu mau mencapai karbon netral itu targetnya di tahun 2060. Next, kita lanjut yuk ke zona 2. Salah satu cara untuk mencapai netral karbon di 2060 untuk sektor otomotif melalui hadirnya kendaraan elektrifikasi dengan solusi diversifikasi teknologi, yaitu lewat strategi multi-pathway. Kalau di zona 3, fokusnya untuk mengatasi perubahan iklim dari pemanasan global. Dan ternyata masalah lingkungan gak cuma berasal dari kendaraan aja loh, tapi penting juga buat tahu penggunaan energi bersih dari hulu, yaitu emisi saat energi diproduksi, hingga ke hilir, saat emisi CO2 dihasilkan pada kendaraan. Diperlukan juga ekosistem lengkap yang mencakup total life cycle, kayak penggunaan renewable energy, kendaraan beremisi rendah, serta proses 3R atau rebuild, reuse, dan recycle. Dari zona ini juga jadi tahu deh beragam tipe charging yang bisa digunakan di Indonesia. Nah, di zona 4 alias yang terakhir adalah ringkasan kegiatan Toyota Indonesia lewat kolaborasi Triple Helix bersama pemerintah dan akademisi untuk mewujudkan transformasi menuju era elektrifikasi. Kak, gimana? Udah paham belum soal emisi karbon? Iya, tadi seru banget sih dan aku jadi paham tentang emisi karbon.
Tapi kira-kira kita perlu nggak sih buat ikut-ikutan gituan? Menurut aku sih perlu banget ya, karena itu kayaknya nggak bisa deh kalau ditangani cuma satu pihak doang, butuh bareng-bareng. Nah kalau kamu sendiri mau ngapain Kak? Kalau menurut aku sih, kayaknya aku bisa bantu di bidang pendidikan lingkungannya sih. Jadi aku bisa ningkatin edukasi tentang krisis iklim dan juga kalau ternyata Indonesia itu punya loh goals di tahun 2060 untuk mencapai karbon netral. Halo Mbak, gimana? Udah paham belum dengan yang kita jelasin tadi? Paham banget Mas, semua informasinya jelas banget. Tapi aku penasaran nih, XTV Center ini tujuannya tuh buat apa sih Mas? Ya, XTV Center ini memang fasilitas edukasi dan advokasi untuk masyarakat luas mengenai kendaraan elektrifikasi, termasuk untuk akademisi. Oh, oke. Terus tadi juga kayaknya disebut tahap 1, berarti ada tahap 2, tahap 3-nya tuh Mas? Betul banget. Jadi yang sekarang kita berdiri ini adalah tahap 1, di mana tahap 1 itu XTV Center. Ntar tahap keduanya kita punya Renewable Energy Center dan tahap ketiga ada Mobility Center. Lokasinya masih di tempat yang sama di sini, nanti di daerah belakang. Mungkin nanti bisa kita lihat sambil kita driving experience. Mau driving experience? Wah, cocok banget Mas, let's go! Siap, ayo. Salah satu cara untuk mencapai netralitas karbon adalah dengan strategi multi-pathway. Nah, Toyota nyediain banyak banget nih teknologi. Mulai dari baterai EV, fuel cell EV, hybrid EV, plug-in hybrid EV, biofuel, flexi engine, hingga kendaraan konvensional berbahan bakar energi terbarukan serta yang efisien kayak LCGC. Dengan pilihan teknologi yang beragam itu, jadi ngasih opsi deh ke masyarakat yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan mereka masing-masing. Karena netral karbon adalah musuh bersama dan setiap bagian kita perlu berkontribusi. Setelah keliling dari XTV Center ini, gue jadi makin paham apa sih emisi karbon dan kenapa pemerintah nargetin kalau kita bisa netral karbon di tahun 2060. Dan gue juga jadi makin paham kalau kita semua termasuk gue bisa berkontribusi buat nurunin emisi dengan cara menggunakan mobil elektrifikasi seperti ini.